Najis dengan hadas ini dua hal yang berbeda. Kalau hadas itu adalah berupa perbuatan, buang air kecil, buang air besar termasuk kategori hadas kecil. Kalau hadas besar itu dikarenakan seseorang keluar mani, hubungan suami istri, selesai daripada nifas, selesai daripada haid, ketika dia melahirkan, maka dikategorikan junub. Junub itu hadas besar. Dan untuk membersihkan daripada hadas besar ini dengan mandi wajib. Nah, kalau najis itu adalah berupa benda, bukan perbuatan, tapi benda. Maka di sini diuraikan oleh para ulama kita di dalam berbagai referensi ilmu fikih, baik ya fiqhul wadih, baik ya fiqhul sunnah, baik ya fiqh mazhab dan lain sebagainya. Mereka mendefinisikan ataupun membagi bahwasanya najis itu yang qasimu ala salasati aqsam. Ada tiga kategori, Pak. Yang pertama ada namanya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur lillahi wa salatu wa salam ala rasulillah alladhi la nabiyya ba'dah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, jajaran para alim ulama, para pengurus masjid cerdik pandai, hadirin wal hadirat jamaah salat fardhu maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memperbaharui daripada rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana hingga saat ini Allah masih memberikan kita kehidupan senantiasa untuk dimanfaatkan dalam peningkatan daripada iman dan ketakwaan kita kepada Allah. Kemudian salawat beriringkan salam kita haturkan bilangan kita, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebuah keistimewaan bagi kita pada malam hari ini, sebagaimana biasa sebelum masuk daripada waktu salat Isya, kita memanfaatkan waktu yang sangat singkat ini untuk beriktikaf di masjid ini sembari menambah daripada keilmuan dan juga wawasan kita berkaitan daripada ilmu agama. Dan mudah-mudahan apa saja daripada ilmu yang sudah kita ketahui senantiasa Allah mudahkan bagi kita dalam mengamalkan apa yang telah kita ketahui itu sendiri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita sudah menguraikan salah satu daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan daripada adabul qabr, azab yang berkaitan dengan kehidupan di alam barzakh ataupun kubur. Salah satu penyebab daripada seseorang itu diberikan azab siksaan oleh Allah, la yastatiru minal baul, seseorang tidak menjaga ataupun membersihkan daripada air kencingnya. Karena disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
istanzihu minal bauli fa innahu ammatun adabil qabri minhu. Maka beristinjalah daripada air kencingmu, kata Nabi, sesungguhnya keumuman daripada orang yang diberikan siksaan oleh Allah di alam kubur karena tidak membersihkan daripada bekas air kencingnya. Nah, berkaitan daripada air kencing ini termasuk ke dalam kategori najis, dan ini yang harus kita pahami, Bapak Ibu. Najis dengan hadas ini dua hal yang berbeda. Kalau hadas itu adalah berupa perbuatan, buang air kecil, buang air besar termasuk kategori hadas kecil. Kalau hadas besar itu dikarenakan seseorang keluar mani, hubungan suami istri, selesai daripada nifas, selesai daripada haid, ketika dia melahirkan, maka dikategorikan junub. Junub itu hadas besar, dan untuk membersihkan daripada hadas besar ini dengan mandi wajib. Nah, kalau najis itu adalah berupa benda, bukan perbuatan, tapi benda. Maka di sini diuraikan oleh para ulama kita di dalam berbagai referensi ilmu fikih, baik ya fiqhul wadih, baik ya fiqhul sunnah, baik ya fiqh mazhab dan lain sebagainya. Mereka mendefinisikan ataupun membagi bahwasanya najis itu yang qasimu ala salasati aqsam. Ada tiga kategori, Pak. Yang pertama ada namanya najis mukhaffafah. Yang kedua ada namanya najis mutawassithah, dan yang ketiga mughallazah. Mukhaffafah itu adalah najis ringan, mutawassit itu pertengahan antara ringan dengan berat, sedangkan mughallazah itu adalah najis berat. Nah, kalau kita bercerita masalah najis mukhaffafah ini ataupun najis ringan cuma satu. Apa itu najis ringan? Adalah kencing daripada seorang bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun dan belum mengkonsumsi di dalam hidupnya kecuali air susu ibu secara rutin. Ya, ada yang bertanya, bagaimana kalau bayi itu baru lahir kemudian sudah ditahnik? Tahnik itu kan meletakkan sesuatu yang manis di langit-langit daripada bayi, itu sunnah. Kalau di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, anak daripada Ali ibnu Abu Thalib itu yang mentahnik itu adalah Nabi. Kemudian juga ada anak sahabat diantar kepada Rasulullah, kemudian ditahnik oleh Rasulullah. Tahnik itu adalah meletakkan sesuatu yang mana rasanya adalah manis di langit-langit seorang bayi. Manis, ya, manis alami, ya. Jangan sari manis itu. Ini kata Pak Ustadz, manis. Letakkan pula sari manis di langit-langit bayi itu. Mabul sudah, ya. Berarti tahnik itu adalah meletakkan sesuatu yang manis. Itu tidak termasuk kategori konsumsi makanan. Nah, itu secara rutin ini bayi usianya di bawah daripada 2 tahun tidak ada yang konsumsi kecuali air susu ibu. Air susu ibu pagi, siang, sore. Maka kencing daripada anak laki-laki ini dikategorikan sebagai najis mukhaffafah, najis ringan. Bagaimana cara membersihkannya? Membersihkannya itu cukup dipercikkan air, Pak. Tidak harus dibilas, tidak harus direndam pakai air sabun dan lain sebagainya. Ya, cukup dipercikkan saja. Yang mana air untuk menghilangkan daripada najis mukhaffafah itu lebih banyak dibandingkan zat daripada najis mukhaffafah itu sendiri. Contoh kalau kencing bayi ini, ya terkena mungkin sejadah, terkena mukena dan lain sebagainya, hanya beberapa tetes saja, dia jenis kelaminnya laki-laki. Terus bagaimana cara membersihkannya? Ambil air yang lebih banyak jumlahnya dibandingkan zat daripada kencing bayi itu. Kalau hanya 2 tetes, ambil itu, nah, kurang lebih 1 inilah. Nah, kemudian kenakan ke daerah yang sudah tersentuh dengan najis mukhaffafah itu, otomatis zat daripada najisnya hilang.
Ini hanya kencing daripada seorang bayi laki-laki. Kalau bayi perempuan termasuk najis mutawassithah. Apa perbedaannya? Laki-laki kok najis mukhaffafah, ternyata perempuan kategorinya najis mutawassithah. Sama halnya dengan kencing orang dewasa kalau bayi perempuan. Nah, inilah diteliti oleh para ilmuwan. Dulu pernah ataupun jelas disampaikan oleh Nabi, ketika ada seseorang sahabat terkena kencing daripada itu bayi, maka apa kata Nabi? Engkau rus saja, percikan air ke daerah kencing ataupun baju yang terkena kencing itu sendiri. Tapi kalau perempuan tidak, ternyata setelah diteliti dari segi ilmu medis, Pak, zat kualitas daripada kencing bayi perempuan itu lebih pekat dibandingkan kencingnya anak bayi laki-laki. Satu, ini kesimpulan medis ini. Kemudian yang kedua, ketika kita logikakan daripada hukum itu, kenapa berbeda? Yang kedua, ada ulama yang berpandangan, laki-laki ini ketika dia sudah mulai merangkak, sudah mulai bisa berjalan, itu lasak kemana-mana. Beda dengan perempuan. Ini laki-laki itu manja, kemudian berlari, jatuh, bangkit lagi dan lain sebagainya. Seandainya, kata ini sahabat ataupun ulama ini, kencing daripada bayi laki-laki ini sama kualitasnya, sama jenisnya ataupun hukumnya dengan kencing anak bayi perempuan, repot sudah, Pak. Ini kena kencingnya, di sana kena kencingnya, di sana kena kencingnya. Nah, ini salah satu alasan para ulama. Ini kalau hukum itu kita logikakan ya. Tapi yang paling terpenting adalah kencing bayi laki-laki yang belum memakan ataupun mengkonsumsi selain ASI di dalam kehidupannya, kategorinya adalah najis mukhaffafah. Cukup dibersihkan dengan menggunakan air suci, yang mana kualitas air ini lebih banyak daripada zat kencing daripada bayi itu sendiri. Selesai itu. Tak payah kita rendam, kemudian kita bilas dengan beberapa gayung dan lain sebagainya. Yang kedua, berkaitan dengan air kencing lagi. Ketika air kencing ini termasuk ke dalam kategori mutawassithah, itu bagaimana cara membersihkannya? Cara membersihkannya itu adalah hilangkan zatnya, kemudian bilas dia sampai tidak terasa tercium baunya, kemudian hilang warnanya dan tidak ada rasa daripada itu. Tapi tidak mungkin kita cicipi bagaimana daripada pada kualitas najis mutawassithah itu sendiri. Ini salah satu contoh. Ini ada yang WhatsApp yang mungkin ada di antara orang tua kita yang bertanya demikian. Terkadang kan anak ini ngikut orang tuanya, Pak. Ini selalu kita wanti-wanti. Kalau bapak ataupun ibu bawa anak ke masjid, yang mana anaknya masih kecil, pastikan betul menggunakan pempes. Jangan kemana-mana dia kena najisnya. Dan sebelum bawa ke masjid, pempesnya baru. Jangan yang sudah full, Pak. Terkadang anak dibawa, untuk anak itu sudah penuh dia, berisi air kencing, itu yang dibawa ke masjid. Duduk dia, bekas duduknya itu basah, itu najis ya, najis. Kalau sudah terjadi seperti itu, bagaimana cara membersihkannya? Tidak perlu kita gulung, Pak, satu karpet ini, gulung, bawa ke kamar mandi, tidak muat. Sebanyak ini sudah. Berarti cara membersihkannya, kalau dia kategorinya adalah najis mutawassithah, bilas daerah yang terkena najis itu sampai hilang, tidak tercium lagi aroma kencing itu, tidak tercium lagi aromanya, tidak terlihat lagi zatnya. Tapi kalau dia berbentuk makanan tidak terasa lagi. Tapi kan kalau bahan pakaian nggak mungkin dirasakan seperti itu. Hilang sudah aromanya, hilang sudah zatnya. Ketika sudah dibilas dengan menggunakan air daerah tertentu yang terkena najis itu, tak payah satu karpet gulungan itu antar ke dorsimir untuk dicuci, Pak. Itu merepotkan sekali itu. Siapa yang membuat repot seperti itu? Ya orang tua yang tidak memperhatikan anaknya ketika bawa ke masjid. Jangan pula menjadikan alasan. Dulu memang kalau di dalam syariat Rasulullah itu pernah suatu ketika beliau itu sholat, kemudian sujudnya itu lama, Pak. Lama. Ternyata cucunya naiknya ke atas daripada pundaknya. Ditanya oleh sahabat,
Wahai Rasulullah, kenapa lama betul engkau sujud ketika sholat berjamaah tadi? Maka apa kata Nabi? Cucuku naik ke pundakku. Ketika aku bangkit, aku khawatir cucuku itu terjatuh. Jangan pula itu yang menjadikan bapak ibu menjadi sebuah alasan untuk memotivasi kita membawa anak ke masjid. Ya, itu kan sebuah anjuran juga, Pak. Tapi perhatikan, ini sudah pernah kita bahas ya. Perhatikan betul, kalau dia maslahat bawa, tapi kalau dia memberikan mudarat kepada orang lain, berikan pembelajaran dulu. Jangan dilarang, Pak. Berikan pembelajaran. Di mana berikan pembelajarannya? Di rumah. Sudah diberikan pemahaman kepada anak ini, kira-kira sudah bisa dibilangin, besok bawa lagi ke masjid. Diulang lagi, ingatkan lagi di rumah tuh. Berikan pembelajaran, edukasi kepada anak itu. Nah, kalau di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan pengaruh, Pak. Apakah anak itu lari, jungkir balik, teriak-teriak, tidak akan berpengaruh kepada kekhusyukan para sahabat itu. Nah, ini perbedaan dengan kualitas ibadah kita. Kalau kita Allahu Akbar, dengan handphone saja bunyi, dalam hati udah gondok sekali. HP siapa pula yang tidak di silent itu? Memang tak tahu diri. Udah sholat, ini dalam hati dia, bergumam dalam hatinya. Ini kan bentuk daripada kualitas sholat kita. Kalau sholat zaman sahabat dulu luar biasa. Ketika hendak dipotong kakinya, diamputasi kakinya, maka apa kata? Tunggu dulu aku sholat sunnah. Ketika dalam pelaksanaan sholat sunnah baru potong kaki kita. Karena ketika dia sholat, Pak, tidak terasa kakinya dipotong. Berarti ganti dari bius itu. Ganti dari bius. Nah, kalau kita tidak mungkin. Jangan pula disampaikan ke dokter bedah seperti itu. Saya sholat sunnah dulu, Pak, baru nanti potong. Teriak kawan itu. Tidak akan mungkin seperti itu. Ini kan beda kualitas daripada salat. Bapak Ibu yang memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini mutawassithah. Yang ketiga ada namanya al-mughallazah. Najis mughallazah itu najis berat. Ini agak repot ya. Agak repot untuk membersihkannya. Bagaimana cara membersihkannya? Sab'atu marratin, 7 kali dibilas kata Rasulullah dengan menggunakan air suci. Ulahunna biturabin. Salah satu di antara yang 7 ini dicampur dengan air suci. Ya, air campur dengan turab ataupun tanah. Dicampur tanah, bilas dulu, kemudian tanahnya tidak nampak lagi, airnya sudah mulai mengeruk ataupun sesuai dengan warna daripada tanah itu, kemudian bilas yang terkena najis mughallazah itu, baru ditambah dengan 6 kali air bersih untuk menghilangkan zat itu. Kenapa harus menggunakan tanah? Ini juga diteliti oleh medis, oleh akademisi. Setelah diteliti ternyata najis mughallazah itu bisa hilang ketika bersentuhan dan berinteraksi dengan tanah. Ini luar biasa. Padahal di zaman Nabi tidak ada medis seperti itu, tidak ada diteliti seperti itu, tidak ada. Tapi apa kata Nabi? Bersihkan najis mughallazah itu 7 kali. Salah satu di antaranya adalah dicampur dengan tanah. Ya, tanahnya yang tanah suci, yang tanah yang bercampur najis pula. Nah, ini kok bisa seperti itu? Telah diteliti sesuai, Pak, apa yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 14 abad yang lalu. Ini namanya mukjizat. Nah, mughallazah ini dua yang berkaitan dengan hewan, ya. Yang pertama adalah kalbun, anjing. Yang kedua khinzir. Khinzir itu babi. Tapi kalau di Indonesia ketika kita ucapkan hewan ini, apa kata anak-anak? Jangan mencarutlah, Pak, katanya. Kita kan cuma mengucapkan nama hewan saja. Kebetulan ataupun keseringan di Indonesia, hewan ini dibawa-bawa untuk menyebutkan nama kawannya. Ini jadi masalah atau maka nanti bisa jadi protes ini anjing itu. Saya tidak ngapa-ngapain. Ketika kawannya salah, namaku pula disebutkan katanya. Nah, ini kan tidak boleh, Pak. Jangan sebutkan nama-nama yang tidak baik kepada saudara kita. Maka dari itulah sudah terbiasa kata-kata itu. Ketika kita mengucapkan bahasa anjing, ini keras pula katanya. Itu kan nama hewan. Sama kita mengucapkan kucing, kambing, dan lain sebagainya. Maka dua hewan ini kategorinya najis mughallazah. Apa yang dua ini? Anjing dan khinzir. Khinzir itu babi. Kalau istilah daerah Sumatera Utara sana B2 katanya. Berarti B2 ini B-nya 2, babi. Nah, kalau ada, Pak, rumah makan B2, jangan mampir di situ. Nah, sudah ada kok mereknya di situ. Berarti yang tidak baik itu, yang tidak halal bagi kita. Mungkin bagi dia itu boleh dimakan, bagi kita tidak boleh. Ya. Nah,
Bapak Ibu yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dua jenis hewan yang kategorinya mughallazah. Tapi di sini terjadi perbedaan perspektif ataupun khilafiyah di jajaran para ulama. Yang kategori najis itu yang mana? Apakah kulitnya, apakah bulunya, apakah kotorannya, atau air liurnya? Ini terjadi dua khilaf di kalangan para ulama. Yang mengatakan pertama adalah Imam Malik dan juga Imam Abu Hanifah, berpandangan anjing dan babi itu najis, ataupun terkhusus bagi kalbun saja, anjing itu najis mughallazahnya adalah kencingnya, kotorannya, dan air liurnya. Nah, ini kategori najis mughallazah. Kalau bulunya tidak termasuk kategori najis dalam pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Kalau kita lihat saudara-saudara kita di daerah Maroko, di daerah Mesir, di daerah Aljazair, itu kebanyakan kan mengikuti mazhab Imam Malik gitu. Mereka biasa berburu itu gendong anjing itu. Nah, tapi kan dalam tidak keadaan basah. Nah, ini kategorinya dan berpandangan bahwa saya tidak najis. Tapi kalau jilatannya itu terkena kita, kategorinya najis mughallazah, harus dibersihkan. Tapi kata Imam As-Syafi'i dan juga Imam Ahmad bin Hanbal, tetap najis mughallazah. Air liurnya itu keluar dari mana? Keluar daripada dalam tubuhnya, berarti tubuhnya juga ikut najis. Ini logikanya yang disampaikan oleh ulama-ulama Syafi'iyah. Sama ada ia bulunya, sama ada ia kulitnya, sama ada ia air liurnya, sama ada ia kotorannya, tetap dikategorikan najis mughallazah. Maka kalau bapak kebetulan beli rumah, ya, rumah itu bekas tempatan daripada non muslim yang biasa memelihara anjing ataupun kalau babi tidak mungkin, ya. Nah, tapi di daerah sana mungkin, daerah sini tidak mungkin. Tapi biasanya ada yang suka melihara anjing di dalam rumahnya. Kebetulan dia tugas, pindah tugas, bapak beli rumah itu karena mungkin harganya lebih ekonomis. Nah, ini harus diperhatikan betul, Pak. Harus disama itu, lantai-lantainya semua harus disama, ataupun setengah meter dari dindingnya itu juga harus disama. Dari mana tahu? Karena kita sudah mengalami itu, Pak. Membeli rumah yang mana rumah itu yang punya non muslim. Dapat cerita itu rumah dulu pernah yang memelihara anjing kecil. Nah, itu langsung disama betul itu, disama untuk menghilangkan zat daripada najis mughallazahnya. Kalau tidak, ya tetap aja kategorinya najis. Najis ini adalah salah satu syarat sahnya untuk dihilangkan sebelum kita menunaikan ibadah salat. Kalau kita lihat syarat sahnya salat itu adalah bersih ataupun suci dari hadas, suci dari najis. Kalau terkena najis, ya otomatis itu salatnya tidak sah. Mendingan bapak ulang salatnya. Sebelum diulang, hilangkan najisnya. Sudah dihilangkan baru kita mengulangi daripada salatnya. Nah, kita masuk ke ranah daripada perhewanan. Apakah kotoran hewan yang dagingnya itu halal dimakan juga termasuk kategori najis kotorannya? Apakah daging daripada hewan yang tidak halal untuk dimakan, jilatan ataupun kotorannya juga termasuk kategori najis? Tadi kan sudah jelas ya, anjing dan babi itu sudah jelas. Kalau babi itu lebih dahsyat lagi, Pak. Tidak ada khilafiyah di situ. Kulitnya juga termasuk kategori najis. Berbeda hanya dengan anjing tadi, karena anjing itu lebih bermanfaat untuk dijadikan berburu. Tapi jangan sampai bapak punya ini anjing dipelihara di rumah. Kalau dipelihara, diikat, ditempatkan di kebun boleh, ditempatkan di kebun boleh, untuk menghilangkan hama dan lain sebagainya boleh. Yang tidak boleh itu dipelihara di rumah, karena malaikat rahmat itu tidak akan mendatangi rumah yang ada anjing di dalamnya. Kalau bapak punya anjing dalam, tidak akan datang malaikat rahmat itu. Jangan pula berpikir, oh berarti malaikat datang ke rumahku, kata dia, pelihara anjing dia biar malaikat maut tidak datang. Kalau malaikat maut bukan orangnya saja, yang dicabut anjingnya pun sekalian bisa dicabut.
Ini hanya malaikat rahmat pembawa berkah ke rumah kita. Nah, kalau sering berandang dan sering segala macam, itu dikarenakan berkahnya rumah itu sudah hilang. Ya, kasih sayang Allah itu tidak dititipkan kepada malaikat untuk diberikan kepada penghuni rumah itu. Malaikat Jibril saja ketika ini, mungkin di lain waktu kita akan membahas masalah hadis itu. Bapak Ibu yang muliakan Allah. Nah, ini yang permasalahan pertama. Ketika hewan itu tidak halal dagingnya untuk dimakan, apakah kotoran ataupun air liurnya termasuk kategori najis? Nah, ini kita membacakan satu hadis. Hadis ini hadis sahih yang diceritakan oleh salah seorang sahabiyah. Kalau sahabiyah itu berarti perempuan, Pak. Sahabat laki-laki, sahabiyah itu perempuan. Siapa nama sahabiyah itu? Kafsah binti Ka'ab bin Malik. Kafsah itu nama ayahnya adalah Ka'ab, nama ayah daripada Ka'ab itu Malik. Berarti Malik itu kakek daripada Kafsah. Kafsah ini perempuan. Ya, Kafsah perempuan. Ini hadis diceritakan oleh Kafsah itu sendiri, sahabiyah. Wa kanat tahta ibnu Abi Qatadah. Yang mana Kafsah ini sudah menikah dengan Qatadah. Kalau namanya Ibnu Qatadah, anak daripada Qatadah, tapi kalau Abu Qatadah, ayah daripada ini sahabat. Berarti Kafsah ini suaminya bernama Qatadah. Qatadah ini nama sahabat ini. Kemudian tahta Ibnu Abi Qatadah radhiyallahu anhum anna Aba Qatadah dakhala 'alaiha. Suatu ketika ayah daripada Qatadah ini, berarti mertua daripada Kafsah. Kafsah itu tadi istri daripada Qatadah, ayah daripada Qatadah itu datang berkunjung untuk melihat anak dan menantunya. Kita juga mungkin terkadang seperti itu, Pak. Bukan kita, bapak-bapak. Saya belum punya menantu, ya. Bapak-bapak mendatangi daripada rumah anak kita, melihat kondisi cucu, melihat kondisi daripada menantu. Ingat, menantu itu adalah bahagian daripada mahram. Kalau bersalaman tidak batal itu. Ketika datang menjenguk anak, ketika istrinya baru melahirkan, nak diakikahkan, salam menantunya. Mohon maaf, saya lagi wudhu, kata dia. Ini bahaya. Berarti ada mahram karena pernikahan. Mertua, menantu, ibu tiri, anak tiri. Cuma 4 ini. Mahram karena kita menikahi seseorang. Selain daripada itu, bukan mahram kita. Seperti halnya adik daripada istri kita, itu bukan mahram, tapi tidak boleh dinikahi selama kita masih menikah dengan istri kita. Tapi kalau sudah berpisah, otomatis itu boleh kita nikahi lagi. Nah, yang tidak boleh itu kan anta jam'u bainal ukhtain, engkau mengumpulkan 2 saudari kandung dalam satu istri, tidak boleh. Ini haram hukumnya, berarti harus diceraikan satu orang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ayah daripada Qatadah bertamulah ke rumah daripada anaknya. Qalat, maka menantunya menyampaikan sesuatu kepada mertuanya. Fasakabtu lahu wudu'an, aku menyediakan air untuk berwudu bagi mertuaku. Nah, ini kan perlu kita pahami juga, Pak. Ketika sudah menikah kita, jangan sampai kita membedakan mana orang tua, mana mertua. Nggak ada bedanya. Mertua itu adalah orang tua kita, ibu dan ayah kita adalah orang tua kita juga. Jangan sampaikan kepada istri, kapan kita menengok ibumu, katanya. Kenapa kata istrinya, mak, itu mertuamu juga, berarti ibu juga ada. Berarti kan terkadang tutur bahasa itu kan harus kita perbaiki itu juga. Kapan kita menengok ibu, gitu. Jangan ibumu, apalagi ibu kau, gitu kan, di daerah sana. Itu lebih kasar lagi. Nah, berarti ibu sama mertua itu posisinya sudah sama. Jangan dibeda-bedakan. Ya, seperti itu. Kalau ngirim ke orang tua, sampaikan juga ke istri, kira-kira mertua membutuhkan atau tidak. Karena posisinya sama. Nah, posisinya sama. Nah, ini salah satu mertua yang menantu yang luar biasa. Disediakan wudu untuk mertuanya. Tahu dia udah mau masuk waktu sholat. Disediakan oleh Kafsah ini tempat wudu dan airnya juga ada. Qalat, wahai mertua, kata Kafsah, tadi sudah aku sediakan air di satu wadah.
Faja'at hirratun tashrabu fiha. Aku melihat satu ekor hewan ataupun qurrah itu kan kucing. Satu ekor kucing datang mendatangi wadah yang sudah aku isikan dengan air tadi. Kemudian dia fa'asghalahal ina'i hatta syaribat. Kemudian dia naik ke satu sisi daripada wadah itu, kemudian menjilat-jilat air itu. Itu kan qurrah, kucing menjilat-jilat. Bahkan mertua itu sendiri mungkin airnya terlalu dalam, tidak terlalu penuh, Pak. Maka kucing itu tidak sampai kepalanya untuk menjilat air itu. Maka satu sisi wadah itu diangkat oleh mertua sehingga airnya menurun. Setelah menurun, kucing itu dijilatnya air itu, jilat, sudah selesai. Qalat kabsatu far'ani anzur ilaihi. Aku melihat wahai mertua, tadi air itu sudah dijilat oleh seekor kucing, dan kucing itu tidak halal, Pak. Tidak ada cerita kucing itu halal. Tapi kan tidak ada ketegasan dalam Al-Quran bahwasanya kucing itu haram. Tidak ada, Pak. Nggak akan kita ketemukan ayat dalam Quran menjelaskan bahwasanya kucing itu haram. Tidak ada. Terus apakah kucing itu haram? Ya haram. Dari mana? Dari hadis yang disampaikan oleh Nabi, salah satu jenis ataupun ciri-ciri hewan yang diharamkan itu adalah memiliki taring. Kucing memiliki taring atau tidak? Memiliki taring. Ini kucing yang sudah tua, ompong sudah, berarti halal dong? Ya tidak, karena awalnya kan hukum asalnya sudah haram. Kerak juga haram karena memiliki taring. Begitu juga dengan hewan-hewan yang lain. Itu dikiaskan dari hukum asal awal daripada hewan yang memiliki kucing. Maka apa kata Kabsatin, wahai mertuaku, aku melihat betul tadi kucing itu menjilat-jilatnya. Kenapa kamu tetap melanjutkan air itu digunakan untuk berwudu? Tetap, padahal airnya tidak sampai 2 kulah, tidak sampai 2 kulah. Maka apa kata Abu Qatadah, ayah daripada Qatadah ini? Faqala ata'jabina ya binta akhi. Kenapa engkau heran seperti itu wahai anak daripada saudaraku? Ini luar biasa bahasa Arab. Mertuanya ataupun menantunya disampaikan oleh dia, wahai anak daripada saudaraku. Dianggap parebannya ataupun besannya itu adalah saudara dia, panggilannya wahai saudaraku, anak daripada saudaraku. Kenapa engkau begitu heran? Apakah engkau berpandangan memang itu adalah najis? Maka apa kata sahabat? Faqultu na'am. Ya jelas, kata seorang menantu. Maka apa kata sahabat Abu Qatadah? Qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Pernah suatu ketika Nabi menyampaikan kepada kami, kata Abu Qatadah, innaha laysat binajasin. Sesungguhnya jilatan-jilatan air liur daripada kucing itu tidak termasuk najis. Jangan pula dikumpulkan air liurnya kemudian ini beda cerita ya. Nah, yang jelas bekas jilatan kucing itu mungkin kita tengok betul ada wadah, ada cangkir terletak di lantai, kemudian kucing kita dijilat-jilat oleh dia. Kita pakai itu, kemudian kita minum airnya, bukan air liurnya ya. Air minuman kita menggunakan wadah yang sudah dijilat oleh kucing, ya halal. Ya, tidak termasuk bagian daripada najis. Begitu juga dengan sahabat. Maka apa kata Rasulullah? Innaha laysat binajasin. Sesungguhnya bekas daripada jilatan kucing itu tidak termasuk kategori najis. Kenapa tidak najis? Innama hiya minat tawafina alaikum awit tawafa. At-tawafina wat tawafat maknanya khadim ataupun pembantu. At-tawafin pembantu laki-laki, at-tawafat itu pembantu perempuan. Itu dimisalkan oleh Nabi, kucing itu sama halnya dengan pembantu. Pembantu itu kan selalu berinteraksi di rumah kita. Tidak bisa kita selisihkan dengan dia karena dia membantu daripada rumah tangga kita dan lain sebagainya. Maka Nabi memisalkan kucing itu terbiasa berlalu lalang di rumah kalian. Kalaulah seandainya air liurnya itu adalah najis, repot sudah kalian. Karena kucing itu kan suka bermain-main tirai, suka bermain-main tali dan lain sebagainya, itu najis semua. Maka apa kata Nabi? Laisa binajasin, tidak termasuk kategori najis air liur daripada kucing.
Ittifaq ulama mazhab mengatakan bahwasanya air liurnya tidak najis. Maka ittifaq juga 4 ulama mazhab ini mengatakan bahwasanya kencing dan juga kotoran kucing termasuk kategori najis. Terkadang kan kucing ini agak sedikit kesal dia kalau bapak usir, Pak. Nah, kalau diusir, ditembakkannya dulu itu, ditembakkannya dulu ke motor kita dan lain sebagainya. Terkadang saya pernah pengalaman juga nunggu pesanan, Pak, duduk lewat kucing, kita usir dia, ditembakkannya ke sarung kita. Memang kurang ajar, kucing kita karena nggak sekolah. Nah, kurang ajar. Nah, itu najis, itu kategori najis. Nah, ada ulama yang mengatakan bahwasanya kotoran kucing itu tidak najis. Nggak tahu mencari istidlalnya itu dari mana. Padahal Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Majelis Fatwa di Saudi Arabia mengatakan kencing dan kotoran kucing itu adalah najis. Yang tidak najis itu hanya air liurnya bekas daripada jilatannya. Tapi kalau kita lihat di media sosial ada yang mengatakan itu tidak bukan bagian daripada najis. Kenapa? Karena kucing itu adalah terbiasa berlalu lalang di sekitar kita. Ini agak sedikit aneh ya. Kita jangan mengikuti pandangan yang aneh-aneh saja lah ya. Kita mengikuti ulama mazhab yang memang sudah betul karya mereka, ibadah mereka, ibadah ulama luar biasa. Ini berkaitan daripada jilatan kucing. Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana halnya dengan kotoran hewan? Kalau kotoran hewan yang tidak ghairul ma'quli lahmihi, tidak dimakan ataupun tidak halal dagingnya, ya otomatis najis. Bagaimana halnya hewan yang dagingnya halal untuk dikonsumsi seperti bebek, kambing, kemudian hewan-hewan yang lain, sapi, lembu, itu apakah termasuk kategori najis atau tidak? Nah, ini terjadi lagi khilafiyah di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan ketika dagingnya halal dimakan, maka kotorannya tidak termasuk kategori najis. Siapa yang berpandangan seperti itu? Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Karena pernah Rasulullah SAW sholat di kandang kambing, kotorannya kan otomatis banyak di situ. Sholat di kandang kambing. Nah, dibantah oleh ulama Syafi'iyah, memang Rasulullah mengalami demikian. Tapi tidak mungkin Nabi ketika sholat tidak memiliki alas. Alasnya itu mungkin sejadah, serban dan lain sebagainya. Itu pengalas daripada itu najis, sehingga tidak terkena daripada Rasulullah SAW. Maka pandangan para ulama mazhab, khususnya di Indonesia, ulama-ulama Syafi'iyah mengatakan kotoran hewan apakah halal dagingnya ataupun tidak, tetap kategorinya najis dan tidak boleh memperjualbelikan najis. Nggak boleh, Pak. Berarti pupuk kandang itu sebenarnya tidak boleh dijual, kotoran kambing itu tidak boleh dijual. Maka kalau Bapak punya kotoran kambing banyak, kasih saja ke kita, ambil kita tanam. Kalaupun tidak boleh, yang dirubah itu akadnya, Pak. Jangan kita jual beli dengan najis, tapi yang kita bayar dia ini adalah upah karena sudah mengumpulkan kotoran kambing 1 karung. Oh, ini upahnya berapa ini 1 karung? 20.000. Nah, upahnya di dalam akadnya itu yang dirubah, bukan najisnya yang dijual belikan, tapi upah daripada pengumpulan kotoran itu. Ini dalam pandangan ulama-ulama Syafi'iyah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari mana dasar mengatakan bahwasanya kotoran hewan itu termasuk kategori najis? Ini ceritakan oleh salah seorang sahabat ketika Nabi yatabarraz, buang air besar, BAB, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam BAB, kemudian dia minta tolong kepada sahabat, atini bisalasati ahzarin, karena tidak ada air ketika itu, Pak. Wahai sahabatku, berikan aku 3 potong batu. Nah, ini perintah daripada Nabi. Untuk apa? Untuk dijadikan sebagai istinja, membersihkan daripada najisnya. Fawajadtu lahu hajarani. Maka apa kata sahabat ini? Aku hanya memperoleh 2 batu saja, dan satu lagi adalah warusati himarin. Satu lagi kotoran himar yang sudah mengering. 2 batu, 1 kotoran himar. Dikasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa amsakal hajaraini. Nabi mengambil itu, kemudian memegang 2 batunya,
wa taraha ar-rausah, dan membuang daripada kotoran himar itu. Nah, ini tidak, yang aku butuhkan itu cuma batu kata Nabi, karena tidak ada 3, 2 pun jadilah. Nah, inilah yang jadikan alasan bagi ulama-ulama Syafi'iyah mengatakan bahwasanya kotoran daripada hewan itu termasuk kategori najis. Najis apa? Najis mutawassithah. Ketika dia kotoran anjing ataupun kotoran babi, otomatis definisinya beda, kategorinya beda, menjadi najis mughallazah. Cara membersihkannya juga berbeda antara mukhaffafa, mutawassita, dan juga mughallazah. Kesimpulannya bahwasanya kotoran daripada hewan sama ada ia dimakan dagingnya ataupun tidak termasuk kategori najis dalam pandangan ulama-ulama As-Syafi'i ataupun Imam As-Syafi'i. Sedangkan Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah dan juga Imam Malik, apabila daging daripada hewan itu halal boleh kita makan, maka kotorannya tidak termasuk najis. Tapi kalau tidak halal, otomatis kotorannya termasuk najis. Di sini letak perbedaannya. Yang lebih ikhtiyat, ya lebih ikhtiyat itu adalah pandangan Imam As-Syafi'i. Ini luar biasa. Ini yang harus kita ikuti. Dan kalaupun mungkin ada yang berpandangan kepada pandangan ulama yang lain, yang tidak ada masalah. Yang jelas istidlalnya juga jelas, mengutip kepada Al-Quran dan juga hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak Ibu yang memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, waktu Isya sudah masuk ya. Lupa tadi menyisakan waktu 10 menit. Nah, insya Allah di lain waktu kita akan berdiskusi terkait daripada najis ini, dan akan kita langsung lanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan hadis yang selanjutnya. Taib nakhtatim bihadzal qadar bi qiraati alhamdulillahi rabbil alamin wa du'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalamnya, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.